Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar peringatan kelahiran Rasul, tapi momen untuk merenungi kembali teladan hidup yang sempurna. Di tengah dunia yang dilanda krisis moral dan kehilangan arah, akhlak Nabi menjadi jawaban. Kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan keadilan beliau menjadi pedoman hidup yang tak lekang oleh waktu. Meneladani akhlak Rasulullah adalah jalan untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Kini, saat dunia haus akan keteladanan, sudah saatnya kita kembali menabur nilai-nilai luhur itu. Dimulai dari diri sendiri demi mewujudkan peradaban yang lebih beradab dan bermartabat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, bapak, semua keadaannya gimana, sehat? Alhamdulillah. Nggak terasa kita sekarang masuk di bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai di pelosok bumi, di bumi Nusantara, orang mengingat peristiwa besar kelahiran manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak jarang di berbagai tempat juga mengingat apa saja perjalanan dalam perjalanan hidup beliau yang dikerjakan, penderitaan yang dialami, bagaimana kesabaran beliau menghadapi permasalahan hidup, dan bagaimana perjuangan beliau menjalankan syiar Islam sehingga akhirnya dari masa kegelapan menuju ke masa yang terang benderang. Seperti juga kita bisa menikmati dan juga menjalankan kehidupan lebih baik dalam hal ketakwaan, dalam hal tauhid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sejak zaman dahulu hingga sekarang sudah 1400 tahun lebih bisa kita nikmati di zaman sekarang. Bu, cinta Nabi? Pak? Pak? Lemes amat ini bapak-bapaknya. Udah pada makan siang belum ini? Jujur banget ya. Ya, yang jelas kita hari ini hari istimewa di mana kita mencoba untuk meneladani akhlak seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia yang menjadikan kita sebagai hambanya dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Dengan tema kita yaitu meneladani Rasul, menabur akhlak mulia di tengah krisis moral. Dan untuk itu ayat yang akan kita kaji yaitu dari surah Al-Ahzab ayat 1 hingga ayat 5. Dan untuk kesempatan bersama sudah hadir bersama-sama dengan kita yaitu guru kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Nabil Al-Mursawa. Untuk itu kami persilakan. Silakan Habib, fadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian, baik yang di Masjid Al-Muhajirin maupun juga yang menonton di rumah, tidak lupa Dr. Runa, Dr. David. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita ya di bulan kelahiran
manusia paling mulia di langit, di bumi, di dunia, di akhirat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, tentang surah Al-Ahzab. Gitu ya. Jadi sebelum saya nanti bicara tentang tadi tafsir ayat 1 sampai 5, kita perlu memahami dulu bagaimana sih sebenarnya surat Al-Ahzab ini. Ya. Pertama, ibu-ibu ada yang tahu kenapa disebut surah Al-Ahzab? Ada yang tahu? Ya baik, Al-Ahzab ya asal katanya dalam bahasa Arab adalah hizbun, artinya adalah kelompok. Kalau ahzab dalam bentuk jamak artinya kelompok-kelompok, kabilah-kabilah gitu. Disebut surah Al-Ahzab karena saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berperang berhadapan dengan kelompok-kelompok dari seluruh kabilah musyrikin di Arab. Bukan hanya Quraisy, tapi juga ada Ghatafan, ada yang lain-lain. Seluruhnya berkumpul bersekutu untuk menghancurkan Islam ya di Madinah. Nah maka disebut surah Al-Ahzab, artinya adalah sekutu-sekutu. Gitu ya. Nah kemudian surah ini juga para ulama menyebutkan ya nama di antara namanya selain Al-Ahzab juga disebut Al-Fadhihah. Al-Fadhihah itu artinya yang menyingkap, yang menguak. Kenapa? Karena dia membongkar skandal konspirasi orang-orang munafik di Madinah kepada orang musyrik, kepada orang Yahudi. Jadi salah satu nanti kita akan dapatkan ciri orang munafik itu dia selalu berkhianat. Ya, jadi jauhi sifat itu ya di dalam diri kita supaya kita nggak jadi seperti orang munafik. Ya, ini dibongkar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebut Al-Fadhihah. Kemudian di dalam peperangan ini, Bapak Ibu sekalian, juga disebut selain perang Ahzab juga perang apa? Ada yang tahu? Perang Khandaq. Kenapa disebut perang Khandaq? Ada yang tahu? Karena waktu itu Nabi Muhammad SAW menggali parit. Musuh terlalu besar, terlalu banyak, 10.000 orang mengepung kota Madinah. Rencananya begitu. Maka Rasul bermusyawarah, lalu ada yang mengusulkan, yaitu Sayyidina Salman Al-Farisi. Kata Sayyidina Salman, kami dulu kalau di Persia, kalau musuhnya berlebihan begini, kita bikin parit. Sehingga musuh nggak bisa lewat. Salman ini orang Persia. Ya, kalau sekarang Iran, itu ya daerah sana, Iran, Azerbaijan dan sebagainya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga menjadi dalil. Banyak orang yang bilang, katanya Islam. Tapi kok teknologinya ngambil iPhone, Samsung dan sebagainya dari orang kafir. Nabi kita pun mengambil teknologi dari non-muslim. Buktinya itu perang Khandaq. Yang usul adalah Salman orang Persia, Majusi, penyembah api. Yang dilarang itu kita mengikuti akidah, mengikuti syariat mereka, ibadah mereka, itu yang dilarang. Kalau teknologi boleh, ya Bu. Jadi nggak usah khawatir kalau ada orang yang ngomong gitu. Saya di atas ya, lebih enak di sini. Ya, apalagi tadi belum makan ya Pak. Pada puasa ayamul bid kelihatannya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian juga surah ini disebut surah yang Madaniyah, termasuk Madaniyah. Kenapa? Karena dia turun pada periode Madinah. Ya, saya bacakan ayatnya. Ini karena panjang nih, saya buka Quran Mushaf ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. Ini ayat pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi, wahai sang nabi, ya. Apa ilmu yang bisa kita ambil dari potongan ini? Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam kaidah tafsir disebut ini adalah khitab khas yurida bihi am. Ya. Khitabnya kepada Nabi, tapi yang diinginkan adalah kepada seluruh orang Islam. Kalau Nabi saja disuruh begini, apalagi yang bukan Nabi gitu ya. Apa kata Allah? Ittaqillah. La ilaha illallah, ngeri ini. Ya. Wahai Nabi, takutlah sama Allah. Ya. Kalau Nabi aja disuruh takut sama Allah,
apalagi kita, ya. Kenapa disuruh begitu? Kata Allah, wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Jangan kamu taati orang kafir dan orang munafik, ya. Jadi dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita nggak boleh mentaati mereka ini, ya. Kalau misalnya kita di zaman kita sedang susah sekarang nih banyak bisikan ya Bu, ya. Bisikan apa? Bisikan untuk maksiat sama Allah, untuk korupsi, ya kan? Untuk nipu, ya. Ada orang dikosongkan rekeningnya sama orang lain, ya, sehingga akhirnya nggak punya lagi. Itu semua dengan sistematis, dengan kelompok, ya. Namanya orang munafik, orang kafir itu caranya seperti itu, ya. Maka jangan sampai ketika kita sedang susah kita kemudian tergoda. Ini Allah mengingatkan kita. La tuti'il kafirin wal munafikin, kepada Nabi apalagi kita, ya. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala di sini? Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Alim. Alim itu apa Bu? Maha mengetahui. Kemudian hakima, maha bijaksana. Kenapa begitu? Bapak Ibu sekalian, ini coba kita perhatikan. Waktu itu Nabi Muhammad SAW itu diancam dengan gabungan seluruh kabilah Arab, ya, musyrik, Quraisy, Ghatafan dan lain-lain. Di belakang orang Yahudi, Bani Quraidah mengancam akan membunuh Nabi SAW. Dalam keadaan terjepit seperti itu, orang-orang munafik menunjukkan gejala-gejala aslinya. Ya, mulai main mata dengan Yahudi, main mata dengan musyrikin. Dalam keadaan seperti itu, ancaman kan berarti untuk Nabi SAW dan kaum muslimin. Tiba-tiba datang orang-orang pembesar Quraisy yang kaya. Ada Al-Walid bin Mughirah dan lain-lain. Apa? Datang ke Madinah menawarkan setengah harta mereka semua untuk Nabi Muhammad SAW. Asal Nabi Muhammad SAW berhenti dakwah. Ya. Di satu pihak ancaman, ya, peperangan, di lain pihak rayuan, godaan. Ya. Sehingga Nabi terdiam waktu itu. Lalu turun ayat ini. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, takutlah kamu sama Allah. Jangan kamu ikuti orang kafir dan munafik itu. Artinya apa buat kita? Jangan kita ikuti walaupun kita digoda atau kita ditekan. Kalau untuk melanggar hukum Allah. Ini lagi zaman susah nih ya. Jadi kita perlu tahu. Lalu kemudian dikatakan di sini, wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Maka kamu ikuti saja apa yang diwahyukan sama Allah. Tadi kan dikatakan innallaha aliman. Kamu dapat argumentasi orang kafir itu pintar segala, mana lebih pintar dari Allah, kata Allah. Aliman. Allah lebih pintar. Kamu misalnya ya tapi kan Bib ini harus bijak, harus arif. Mana lebih bijak dari Allah? Kata Allah. Hakimah. Itu teguran luar biasa ya. Dan ikuti apa yang diwahyukan Allah kepadamu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah tuh tahu apa yang kamu kerjakan. Mereka datang sama kamu, merayu kamu, mengancam kamu, tuh Allah tahu. Kalau kita sekarang, Bib, saya ini lagi susah Bib. Ini debit kolektor datang terus. Allah tahu. Ya. Tapi jangan kita maksiat. Allah yang nyelesain kok. Ya, apa kemampuan kita? Nggak bisa itu ya. Kita maksiat juga belum tentu berhasil. Gitu ya. Nah kemudian kata Allah, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan tawakallah kamu, wahai Nabi Muhammad SAW, kepada Allah. Kita disuruh tawakal Bu. Apa itu tawakal? Menyerahkan kepada Allah. Artinya apa? Kita doa khusyuk terus. Usaha keras terus, jangan berhenti. Tapi hasilnya serahkan kepada, kenapa? Karena dia adalah haliman hakimah. Lebih tahu daripada urusan kita semua. Bib, saya lagi begini. Allah tuh tahu, lebih tahu dari ibu, lebih tahu dari saya. Dampaknya bakal gimana? Allah lebih tahu. Ya. Nah maka sama Allah disuruh begitu ya. Tawakal kepada Allah. Nah kemudian di ayat 4-nya kata Allah, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah enggak menjadikan dua hati dalam diri satu orang. Ini ada orang yang ngaku-ngaku dia ngerti Islam, dia ngerti juga musyrik ya. Sama Allah dibantah. Dalam sababun nuzul yang lain dikatakan Nabi Muhammad SAW dia bersikap adil sama seluruh istri-istrinya tapi hatinya nggak bisa. Dia tetap cinta sama salah satu yang lebih dia cintai. Lalu dia ngadu sama Allah, kata Allah, Allah nggak jadikan dua hati dalam diri seseorang, laki-laki. Ya, tetap ada satu, tapi yang penting harus adil. Gitu ya. Kemudian wa ma ja'al azwajakumul la'i tudhahiruna minhunna ummahatikum.
Allah juga nggak menjadikan istri kalian itu sama dengan ibu kita. Dulu orang jahiliyah itu dia bilang kalau dia udah benci sama istrinya, dia bilang kamu tuh sama kayak ibu saya. Dicerai enggak, tapi juga dipergauli juga enggak. Nah kemudian wama ja'ala adiyaakum abna'akum. Juga anak angkat itu tidak bisa disamakan dengan anak kandung. Yang satu tadi saking benci itu istri dibilang kayak ibu, dicerai enggak. Yang satu saking cinta anak angkat dibilang anak kandung, enggak boleh dua-duanya. Islam itu Allah tuh adil. Kamu boleh benci, caranya syar'i. Kamu boleh cinta sama anak angkatmu, caranya syar'i. Gitu ya. Nah mudah-mudahan dengan ini semua Bapak Ibu sekalian membuat kita lebih mampu di dalam menghadapi keadaan. Jangan kita ikuti cara-cara provokasi, cara-cara yang tidak baik yang dilakukan orang-orang munafik dan sebagainya. Kita tetap tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika benci jangan juga melanggar syariat. Cinta juga jangan juga melanggar syariat. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Habib. Bu, kajian kita surah Al-Ahzab ini benar-benar padat sekali. Karena dari ayat 1 sampai ayat 5 itu panjang, tetapi intisarinya adalah mengingatkan kepada kita seperti Allah mengingatkan kepada Nabi untuk tidak mengikuti perintah-perintah orang-orang kafir dan juga orang munafik ya tadi ya. Terus untuk berpegang teguh kepada keimanannya itu kepada perintah-perintah Allah, seperti itu tadi. Dan juga ayat selanjutnya 4 dan 5 itu bicara konteksnya adalah mengenai sebuah peristiwa ya di mana Nabi Muhammad tentang istri, dan juga di ayat 5-nya itu adalah tentang bagaimana menyikapi anak angkat ya gitu. Nanti karena waktunya singkat, saya yakin Habib ini semua pengen jelasin semuanya karena nggak bisa separuh-separuh kalau bicara tafsir ya Bu ya. Tapi silakan, untuk itu kami berikan kesempatan kepada Ibu dan Bapak jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Silakan Ibu. Silakan Bu. Sudah Ibu, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Susmaningsi, biasa dipanggil Ibu Susi. Ya, Bu Susi. Dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Ya. Mau bertanya Pak Ustadz. Silakan Ibu Susi. Mengenai Al-Quran surat Al-Ahzab. Bagaimana cara kita menjaga keteguhan hati ketika nilai-nilai Islam ketinggalan zaman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Susi. Ibu Susi kan baru kali ini muncul di TV ya Bu ya. Agak grogi ya Bu ya. Sama saya juga. Silakan duduk Bu Susi. Makasih Bu Susi ya pertanyaannya. Jadi bagaimana kita menyikapi dengan anggapan orang yang mengatakan bahwa seolah-olah dengan perkembangan zaman dan teknologi dan gaya hidup, nilai-nilai Islam seolah-olah ketinggalan zaman. Begitu ya Bu ya? Betul? Apa saya sok tahu doang ini? Silakan Habib, silakan dijawab ya Habib. Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu Susi yang bertanya maupun juga mewakili ya Bapak Ibu sekalian yang lain baik di ruangan ini maupun juga di berbagai daerah di Indonesia, Cahaya Hati Indonesia. Jadi bagaimana kita menghadapi nilai-nilai Islam yang harus kita jalankan sementara dianggap ketinggalan zaman. Begini, saya berikan satu contoh sangat simpel, sangat sederhana. Ketika dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu membawa ajaran Islam, saat itu dunia sudah ada dua peradaban besar, yaitu Romawi di barat dan Kisra di Persia di timur. Dua-duanya kerajaan besar, kekaisaran. Dia bawa budaya Romawi, bawa budaya Romawi, Yunani yang sudah dianggap tinggi pada saat itu peradabannya. Persia juga begitu. Ya, dia bawa kebudayaan Persia. Tapi apa yang terjadi ketika Islam datang, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran Allah, dan akhirnya kedua kerajaan besar itu malah kemudian dikalahkan oleh Islam, kemudian akhirnya kaum muslimin bisa menaklukkan Konstantinopel yang kemudian dijadikan Istanbul saat ini, begitupun juga Persia masuk Islam, ya.
Jadi Islam itu tidak bicara dengan cuma waktu ini, cuma negara ini, cuma budaya ini, cuma bangsa, enggak. Dia bicara untuk keseluruhan umat manusia. Sekarang ini kan ada budaya barat, ada budaya Cina yang maju-maju dan sebagainya, Rusia misalnya komunis dan sebagainya. Terus bagaimana? Kalau kita melihat saat ini juga kaum muslimin juga mewarnai kasus Palestina. Seluruh dunia bangkit untuk membantu Palestina. Hatta yang orang di barat, yang di Rusia, yang di Cina, semua bangkit. Itu menunjukkan peradaban Islam itu tidak akan pernah ketinggalan zaman. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk melaksanakan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Bu Susi, walaupun zaman itu teknologinya terus maju dan berganti, tapi kan makhluk yang mengisinya masih manusia ya. Penyakitnya juga ya itu-itu aja. Betul apa betul? Islam itu sudah punya pijakannya. Yang dilarang itu dari zaman dulu sama zaman sekarang juga nggak jauh-jauh beda. Ya, yang namanya judi dilarang nggak? Kalau dulu judinya itu pakai tangan di pasar, pakai koprokan gitu ya. Judi apa namanya? Mau jawab takut dibilang pernah lihat ya. Sekarang judol, judi online. Intinya mah tetap judi ya. Begitu juga yang lainnya. Tapi Islam memberikan pijakan yang dasar dalam akhlak. Makanya di dalam salah satu hadis dikatakan Rasulullah ditanya gitu, Madinu apa agama itu? Yaitu jawabannya adalah ahsanul atau husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Makanya innama bu'itsu lil utamima makarimal akhlak. Nah, nanti kita akan kaji lebih dalam sama guru kita. Habib tadi udah jelasin bagaimana Allah mengingatkan Nabi dan perilaku Nabi ya, dan juga apa yang dilakukan Nabi terhadap umatnya pada saat itu. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa azgiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa azgiri zalimin bi zalimin. وأغرزنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Spesial Maulid Nabi Muhammad memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bagaimana perjalanan hidup beliau hingga beliau wafat dan apa yang menjadi warisan beliau kepada kaum muslimin. Dan tadi kita sudah bahas Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 1 sampai ayat 5. Nah, selanjutnya sudah hadir guru kita yaitu Habib Muhammad Syahab yang insya Allah akan menjelaskan ayat selanjutnya. Waktu kami persilakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin. Nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru-guru kita tadi Habib Nabil Al-Musawa yang sudah menyampaikan surah Al-Ahzab ayat 1 sampai 5, juga host kita yang sudah terkenal Bu dunia akhirat. Ya. Mudah-mudahan beliau-beliau Allah panjangkan umurnya. Amin. Sehatkan badannya, Amin. kuatkan keimanannya, Amin. dan selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Dan buat ibu-ibu, bapak-bapak, singkat saja, doa saya mudah-mudahan ditebalkan kantongnya. Kenceng banget aminnya. Artinya Masya Allah tadi secara rangkuman sudah dibahas ayat 1 sampai 5. Bagian saya ayat ke-6 sampai 12 panjang. Intinya ayat ke-6 itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita kemuliaan Nabi. Makanya dari ayat tersebut yang pertama Nabi katakan an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih mulia dari siapapun. Makanya saya tanya sama ibu, Bu, cinta mana ibu? Sama Nabi atau suami? Bingung dia jawabnya. Ini Al-Quran barusan kita bacakan, keutamaan Nabi. Nabi itu aula, artinya Nabi itu paling mulia di antara semua makhluk. Bahkan min anfusihim, dari diri kita masing-masing itu, Nabi yang harus didahulukan. Itu Nabi. Cinta sama suami boleh. Ini Nabi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, kita cinta sama Nabi boleh, cinta sama suami boleh, tapi jadikan cinta kita sama suami itu untuk dekat sama Nabi agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Nah, di dalam ayat ke-6 juga dikasih kita oleh Allah Subhanahu wa taala buat berkesinambungan mencontoh tauladannya Nabi. Nabi kenapa paling utama, paling mulia, paling hebat? Supaya kita mencontoh dalam persaudaraan. Ada persaudaraan antara mukminin, ada persaudaraan antara kerabat. Persaudaraan kerabat itulah yang mereka diwajibkan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala mendapatkan warisan. Kalau persaudaraan antara mukmin tidak mendapat warisan tapi boleh mendapatkan wasiat. Itu intisari atau rangkuman daripada ayat ke-6 dalam surah Al-Ahzab. Tapi intinya kita ini dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, oh Nabi itu mulia, Nabi itu hebat, Nabi itu aula, lebih mulia daripada yang lain. Lantas apa tugas kita? Mencontoh apa yang dibawakan baginda Nabi besar Muhammad. Dan maksud daripada Nabi paling utama itu adalah mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Nabi. Dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat selanjutnya singkat, ayat ke-7 dan ke-8. Di sini pun Allah itu mengambil perjanjian kepada para nabi dan rasul. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Isa, ya, ada Nabi Musa. Artinya diambil perjanjian bukan hanya dengan nabi, tapi dengan kaum muslimin dan mukminin. Perjanjian apa? Perjanjian iman, perjanjian ketakwaan, perjanjian berbuat baik. Jadi kalau kita merasa hidup di dunia ini, berarti kita sudah punya perjanjian. Apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai manusia maupun apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting. Berbuat baik. Kita buat apa sih, Ibu? Allah ini sudah jelaskan dalam Quran, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan kepada kita di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, buat apa lagi kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkat lagi, jadi kita singkat terus ini, ya. Karena waktu 2 menit lagi di belakang. Ya. Jadi 7-8 itu perjanjian dari Allah, perjanjian yang Allah berikan kepada kita. Dan juga di sini janji yang harus ditunaikan. Jadi bukan hanya kita berjanji saja kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik, mencontoh Nabi, tapi perjanjian itu harus kita tunaikan.
apapun bentuknya di dalam diri kita, misal sholat 5 waktu, sama orang senyum, sama orang berbuat baik, nggak boleh nyakitin orang, kita lagi di atas, nggak boleh nindes orang, kita yang di bawah, nggak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik, itu yang harus kita lakukan, barulah perjanjian itu kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat 9 sampai 12. Itu gigi 3. Ya. 9 sampai 12 keraguan, mulai ada keraguan nih. Ya. Jadi wa idz yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ayat yang ke-12 itu. Wa idz yaqulul munafiqun. Jadi mulai ada keraguan bagi orang-orang munafik, mulai orang-orang musyrik, orang-orang munafik kenapa? Meragukan keputusan Allah, meragukan kemuliaan Nabi Muhammad, meragukan perjanjian-perjanjian yang Allah berikan kepada Nabi dan kepada mukminin semuanya, sehingga mereka mengatakan apa? Wa idz yaqulul munafiqun. Orang-orang munafik itu berkata apa? Walladzina fi qulubihim maradun. Bukan hanya orang yang munafik, bukan hanya orang yang musyrik. Fi qulubihim maradun, yang hati mereka itu penuh dengan penyakit. Apa yang mereka katakan? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurur. Oh, yang dibawa oleh Allah dari surah Al-Ahzab itu, keterangan keimanan tentang Nabi apa segala macam. Oh, yang dibawa oleh Allah, yang dijelaskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibawa oleh nabinya itu, mereka katakan apa? Illa ghurur. Oh, itu tipu daya. Nah, ini. Mereka katakan semua perjanjian kebaikan, semua perjanjian iman, semua perjanjian ketakwaan, semua harus mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi ayat ke-6, istri-istri Nabi itu orang-orang yang paling mulia, ummul mukminin. Mereka katakan, oh illa ghurura. Sampai di ayat itu ada pertolongan dari Allah. Ketika mereka ditolong, ada peperangan. Tadi sudah katakan peperangan Khandaq. Ditiupkan angin, ditiupkan segala macam. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya orang munafik, orang musyrik. Mereka tidak mau nurut. Mereka katakan apa? Yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Rasul, illa ghurura. Semuanya itu tipu daya. Nah, itu permasalahan. Kenapa? Fi qulubihim maradun. Karena waktu sudah habis. Napas saya juga sudah engap, ngejar tafsirnya, kita sudahin dulu, nanti kita teruskan. Baik, Masya Allah. Bu, kalau ngupas tafsir emang nggak bisa cepet begini, ini karena durasi ya. Mungkin lain kali nanti kita bahas tafsir kalau ayat-ayatnya panjang, mungkin cuma 2 ayat, 1 ayat. Karena kan mesti jelas juga asbabul nuzulnya ya, terus juga nanti mungkin cerita lainnya ya. Terus juga makna katanya ya, terus apa isi ajarannya dan lain sebagainya macam. Termasuk munasabah ayat dari satu ayat dengan ayat yang lain. Silakan, saya mohon maaf ya karena keterbatasan waktu. Jadi terbatas nih Habib menjelaskan pakai langsung gigi 4 kayaknya Habib tadi. Langsung gigi 4 perut gitu. Yang mau nanya silakan angkat tangan, silakan angkat tangan yang mau nanya. Ya, Ibu. Sudah Ibu, sudah langsung. Ya. Baik, Ibu pakai mic saya. Nama saya Farida Nur dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Masya Allah. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Siap. Teman saya ada yang kerja di kantor. Teman saya atau Ibu nih? Saya nggak kerja, Oh, ya. teman. Oke. Jadi qadarullah ya, di sana itu banyak sekali kezaliman. Dalam hal ini bagaimana kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada langsung jawab? Oke. Sebenarnya ada 3 jawaban. Ya. Bukan 3 nasihat sih, mutiara. Mutiara dari Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin atau Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir. Beliau mengatakan pertama, idza an'amallahu 'alaika bi ni'matin fa ahbabta dawamaha fa aktsir minasyukri. Pertama nih, ini nasihat nanti apa yang dijawab oleh Ibu. Pertama, kalau engkau mendapatkan satu nikmat, maka kau pengen nikmat tersebut tidak diangkat oleh Allah,
langgeng, kerjaan apa segala macam. Apa yang kita lakukan? Kita kan orang cari kerja sulit sekarang. Betul. Yang ada kita syukuri. Kalau pengen nikmat tersebut tidak diangkat, fa'aktsir minasyukri, maka perbanyak bersyukur kepada Allah. Jadi jangan memperbanyak gerutu. Paham ya? Ya. Mau bagaimana di kantor, yang penting kita masih berdiri di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fa'aktsir minasyukri, perbanyak syukur. Yang kedua, idza stabta'ta rizqa. Kalau kau punya kelambatan, kayaknya rezeki kita kayak kura-kura jalannya lambat. Ya, kadang dapat, banyak kan nggak dapatnya dari dapat, gitu kan? Fa'aktsir minal istighfar, perbanyak membaca istighfar. Nah, yang terakhir lebih pas dengan jawaban ibu, apa dikatakan? Idza kalau terjadi sesuatu keputusan dalam instansi, dalam satu kantor, keputusan direktur, atau posisi majikan memutuskan kerjaan sesuatu memerintahkan kepada pembantu misalnya. Yang sekiranya itu membuat kita zalim, menurut kita itu zalim. Nggak sanggup kita melawan. Ngomong salah, nggak ngomong salah. Kan terjepit Mas David. Ya. Artinya bingung kita. Melawan nggak bisa, mau demo misalnya nggak bisa. Jadi apa yang kita? Berserah. Apa berserahnya? Perbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau di kantor memang sudah bikin kita sempit apa segala macam, tapi kita nggak bisa kerja tempat lain, sudah la haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya upaya, nggak ada kekuatan kecuali Allah. Biar Allah urusannya Allah. Kita jalan aja terus seperti itu. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Bu, diingat ya kalau pengen rezekinya lancar nggak boleh ngeluh. Ya kalau udah mulai capek, ngerasa gimana, ada rezeki, ada uang, banyak bersyukur. Kedua tadi katanya Habib apa? Kalau misalnya rezekinya jalan di tempat atau pendapatannya jalan di tempat, banyak istighfar. Terus kalau misalnya keadaannya udah nggak bisa diapa-apain lagi, memang sudah harus terjadi seperti itu. Bisa pemutusan hubungan kerja, bisnis dan sebagainya macamnya, kita pasrahkan kepada Allah dengan mengucap la haula wala quwata illa billahil alil azim. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib. Kita akan lanjut lagi, banyak hal yang akan kita gali di sini seputar akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hanya di sini, dan kita akan berbagi keberkahan bersama dengan seluruh jamaah dengan luwak white coffee tentunya. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saatnya nih kita ibu-ibu, bapak-bapak, ada kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Jadi jamaah yang sekiranya pengen dapat hadiah harus bisa menjawab pertanyaan saya. Yang bisa jawab dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi dipotong pajak ya. Siap? Kira-kira pertanyaannya seperti ini. Apa tema yang dibahas kali ini? Yang bisa tunjuk tangan. Yang bisa, yang nggak bisa berarti yang saya tunjuk yang nggak bisa nih. Ya, cuman ibu yang nunjuk, ayo sini ibu, Masya Allah, silahkan. Wah, ibunya ini sudah paham banget ini kayaknya. Sehat ibu? Alhamdulillah. Nah, kenalan dulu kita, namanya siapa? Nama saya Sinta. Sinta dan Rama. Ya. Baik, saya ulangin. Udah siap jawabannya? Insya Allah. Baik, saya siap. Saya ulang sedikit jawabannya. Apa tema kita hari ini yang dibahas di Cahaya Hati? Saya izin menjawab ya Pak Ustaz. Siap. Meneladani Rasul, menabur akhlak mulia di tengah krisis moral. Masya Allah. Bu, kira-kira jawabannya salah atau betul? Salah atau betul? Sekongkol ya?
Masya Allah, selamat buat Ibu, jawabannya betul. Ibu mendapat hadiah dari Luwak White Coffee 1 juta. Alhamdulillah. Jangan lupa dipotong pajak ya. Baik. Masya Allah. Dan jamaah masih semangat semuanya. Dan kalau begitu jangan kemana-mana ya. Tetap kita di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati dimanapun saja Anda berada, dalam rangka Maulid ini kita kembali lagi mengingat dan diingatkan akan peristiwa besar kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah yang dilalui oleh beliau, perjalanan hidup beliau hingga akhirnya beliau wafat, dan juga menebarkan kebaikan dalam rangka syiar Islam yang selalu menginspirasi kita umat Islam. Bagaimana Islam? Lihatlah akhlak Muhammad, katanya begitu. Bagaimana Islam? Lihatlah akhlak Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itu buat Anda yang baru bergabung, kami tadi mencoba mengkaji surah Al-Ahzab ya. Tadi sudah dari ayat 1 sampai ayat 12. Nah, selanjutnya kita dengarkan ayat 13. Seterusnya bersama dengan guru kita Al-Habib Habib Nabil Al-Mursawa. Silakan Habib, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian dan juga para pemirsa, anak-anakku sekalian yang di televisi Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Tadi guru kita Habibana Muhammad Ibn Syahab sudah menyampaikan banyak hal tentang, apa tadi Bu? Masih ingat? Sifat-sifat orang munafik. Ya. Qulubihim maradun. Kerjanya apa tadi? Membisik-bisikan. Nah, bahkan tadi fi qulubihim marad, ya. Di dalam hati mereka ada penyakit. Dalam ayat yang lain, fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakitnya itu. Karena terus-menerus suuzon sama Allah. Itu sifat orang munafik adalah suuzon sama Allah. Benar enggak sih Allah tuh baik sama kita? Benar enggak sih Allah tuh Rahman Rahim? Kok saya dikasih cobaan begini? Kok saya hidupnya berat begini? Itu sifat orang munafik. Kita jangan begitu, ya. Yakin sama Allah, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin lanjutkan pembahasan kita, yaitu Al-Ahzab ayat 13 sampai 17, ya. Saya bacakan panjang-panjang ayatnya ini, ya. Hari ini panjang terus ini Dokter David ayatnya, tafsirnya. Ajib. Ajib, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana 'aurah wa ma hiya bi'auratin in yuriduna illa firara. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa idh qalat ta'ifatum minhum. Dan saat orang-orang munafik itu, kalau tadi membisik-bisikin, ini bukan bisik-bisik lagi, teriak. Ya. Idh qalat ta'ifatum minhum, berkatalah sebagian dari orang-orang munafik itu, ini lagi perang nih Bapak Ibu. Ya. Perang pasukan kaum muslimin melawan 10.000 pasukan musyrik.
dibatasi dengan parit, Khandaq. Di belakang dengar kabar orang-orang Yahudi berkhianat, Bani Quraidah. Yahudi itu di mana-mana begitu, ya dari dulu. Dan sekarang di Palestina juga nggak pernah bisa memenuhi janji, gitu ya. Miriplah sama munafik itu ya. Nah jadi dalam keadaan begitu, kondisi kaum muslimin tegang, tiba-tiba sebagian mereka teriak. Ta'ifatu minhum, ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Wahai penduduk Madinah, gak ada gunanya kamu berdiri di situ, ikut perang, pulang semua. Bayangin. Ya, bahaya nggak Bu begitu? Ya. La ilaha illallah. Nah kemudian wa yasta'dinu fariqum minhum, ya, an-nabi. Sebagian lagi minta izin. Orang munafiknya ada yang terang-terangan munafiknya, tapi ada yang halus. Bahayanya yang mana Bu? Sama-sama bahaya sih sebenarnya. Tapi yang halus lebih bahaya kali ya. Ya. Yang halus bilang apa? Dia minta izin sama Nabi, pura-pura. Ya. Apa kata mereka? Yaquluna inna buyutana aurah. Rumah kami ini nggak ada penjaganya ya Rasulullah. Ini pasukan ini nanti dia memperkosa istri saya, anak saya, alasannya macam-macam. Ya. Padahal semua orang juga lagi perang. Gitu ya. Wa ma hiya bi aurah. Allah yang jawab. Bukan karena rumah mereka tidak ada yang jaga. Iyuriduna illa firara. Mereka itu cuman pengen kabur. Yang bilang siapa Bu? Allah subhanahu wa ta'ala ya. Seram ini. Nah jadi ciri-ciri orang munafik itu kalau sudah ada masalah, dia lari dari Allah. Ya Bu? Ada nggak yang begitu di sini? Acungkan tangannya. Bapak-bapak ada yang begitu Pak? Ya. Enggak Bib, ini muhajirin orang soleh semua. Amin. Solehah semuanya. Amin. Ya. Nah ini orang munafik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian hati-hati ketika kita dalam keadaan masalah itu kita lari dari Allah. Ciri yang kedua kalau dapat kesenangan orang munafik itu juga lari dari Allah. Lupa ya. Jadi kalau ada kenikmatan dia tertipu, kalau ada tekanan dia lari itu ya. Kita lanjutkan. Lalu kemudian dikatakan di sini. Walau dukhilat alaihim min aqtariha ya. Kalau seandainya pasukan musuh itu menyerang masuk sampai kota Madinah dari berbagai penjuru, kata Allah nih ya. Tsumma su'ilul fitnata la atauha. Lalu kemudian orang-orang musyrik itu setelah menyerang Madinah, masuk ke Madinah, lalu mendatangi orang munafik itu, kamu mau dibunuh atau kafir? Maka mereka akan bersegera menjadi kafir kata Allah, gitu ya. Wa ma talabbatu biha illa yasira, ya. Dan mereka tidak butuh waktu lama untuk murtad, keluar dari Islam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian hati-hati dengan sikap seperti ini, gitu ya. Kata Allah di dalam ayat yang lain itu wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Di antara manusia itu ada yang kalau beribadah kepada Allah masuk Islam itu di ujung, di sisi. Kalau misalnya dikasih nikmat dia tetap Islamnya. Tapi kalau dikasih cobaan dia lari, gitu ya. Nah ini seperti ini tidak baik, gitu ya. Kita hanya mau enaknya aja, gitu ya. Jadi mereka kalau diberikan diajak untuk murtad langsung kalau dalam tekanan, gitu ya. Nah maka Bapak Ibu sekalian, saya ingin pesan usini wa iyyakum, yang nasihati diri saya sendiri dan kita sekalian hati-hatilah dari sifat ini. Orang kafir aja masuk neraka itu enggak sampai di kerak neraka. Tapi orang munafik dikatakan innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu di kerak dasarnya api neraka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mungkin ada yang nanya, Bib kok sekejam itu? Kenapa sih? Karena kalau orang musyrik jelas Bu. Iya Bu. Orang kafir jelas Bu. Iya Bu. Kalau orang munafik jelas gak? Kagak jelas. Pakaiannya kayak orang Islam. Ngomongnya juga kayak orang Islam, tapi hatinya busuk, gitu ya. Nah jadi hal seperti itu yang bahaya, ya. Dia masuk di dalam kaum muslimin kayak orang Islam, bahkan banyak kan nanti ada yang tokoh punya status sosial tinggi, status ekonomi tinggi, tapi mudah merusak gitu, malah nggak percaya sama Islam. Rakyat kemudian terus percaya gitu, oh ini kayaknya orang baik, lihat ekonominya bagus, lihat apa status sosialnya tinggi, padahal mereka adalah musuh. Nah Bapak Ibu sekalian saya ingin sampaikan kehati-hatian kita terhadap sifat munafik ini juga kita kenali ciri-cirinya dari awal. Supaya kita nggak masuk situ, mau Bu? Saya kasih tahu ciri-cirinya, mau?
Ibu-ibu, bapak-bapak mau? Di dalam Quran dikatakan jelas-jelas. Di antaranya dikatakan la ya'tunas shalah illa wahum kusala. Ciri-ciri orang munafik itu mereka tidak melakukan sholat kecuali malas. Ada yang begitu. Kalau di masjid di depan orang, Allahu Akbar. Ya. Kalau sendirian, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada nggak yang begitu? Itu cirinya. Acungkan tangannya kalau ada. Nah, itu ciri-ciri yang Allah sebutkan dalam Quran. Dalam ayat yang lain dikatakan wala yunfiquna illa hum karihun, tidak berinfak kecuali berat. Ada enggak yang begitu? Kaya tapi pelit. Banyak kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Yang hebat itu orang miskin tapi dia dermawan. Dalam keadaan dia enggak punya, dia tetap dermawan. Dibanding orang kaya tapi pelit gitu ya. Ayat yang lain dikatakan wala yadhkurunallaha illa qalila. Ciri lainnya enggak zikir kepada Allah kecuali sedikit. Beres salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, brut, langsung hilang. Ya. Kenapa? Kerja banyak urusan. Nanti salat begitu. Allahu brut, hilang. Jadi zikirnya itu hanya sedikit kata Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan ya. Lalu ayatnya dikatakan sini walaqad kanu ahadullah min qablu la yuwallunal adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Walaqad kanu ahdullah ya. Allah Subhanahu wa taala sudah minta janji sama mereka. La yuwallunal adbar, enggak boleh lari dan mereka udah bilang iya. Tapi kemudian mereka ingkar. Bapak Ibu sekalian, ini pada zaman Nabi. Zaman sekarang apa coba yang begini? Kita setiap sholat berkata janji sama Allah apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatnya begitu. Ketika sholat janji sama Allah. Tapi apa benar kita hidup mati kita itu hanya untuk Allah? Ya. Ingat itu nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidupnya untuk hal yang maksiat, untuk korupsi, untuk bikin kekacauan dan sebagainya, maka janji itu nanti ditanya sama Allah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib. Sama-sama. Bu, Masya Allah ternyata banyak ya Ibu Bapak hal-hal yang dekat dengan keseharian kita, terutama tadi sudah dikasih warning atau dikasih peringatan karakter orang-orang munafik ya. Di dalam era zaman sekarang ya, di mana era ini kita nggak bisa bedain mana benar mana salah. Istilahnya itu post-truth. Kadangkala yang di media sosial itu kelihatannya benar karena banyak yang mengaminkan. Padahal sebenarnya yang mengaminkan atau membenarkan peristiwa itu adalah orang-orang bayaran atau suruhan atau istilahnya buzzer ya. Akhirnya kita berpikir bahwa memang itu adalah sebuah kenyataan. Padahal belum tentu benar. Nah, hari ini kita coba mencari kebenaran di dalam Al-Quran, bukan mencari pembenaran melalui akhlak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak mau bertanya, silahkan angkat tangannya. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Ya. Izin bertanya Pak Ustadz. Silakan, Ibu mic-nya boleh lebih dekat biar suaranya lebih jelas. Baik, makasih. Ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya pernah nazar kepada Allah, tapi saya lupa bayar janji saya kepada Allah. Itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nazarnya apa Ibu? Ibu, nama Ibu siapa? Nama Ibu? Ibu siapa? Ibu Rini. Ibu Rini, nazar misalnya kalau anak saya naik kelas nih gitu ya. Saya nazar mau traktir teman-teman satu kelas gitu ya. Traktir ibu-ibu satu kelas. Tapi begitu anak saya naik kelas saya lupa. Pertama karena memang duitnya belum ada waktu itu ya kan. Begitu ada duit saya lupa juga gitu ya kan. Itu gimana hukumnya? Padahal Habib, saya pernah ngalamin soalnya. Bukan ibu saya itu. Silakan Habib. Ya bismillah. Parah itu kalau sampai 2 kali lipat. Double jadinya. Ya. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin juga ya kasus-kasus yang terkait dengan nazar ini ya.
Dalam fikih itu nazar itu disamakan hukumnya dengan sumpah, kafaratnya gitu. Kafarat nazar sama dengan kafarat sumpah. Tentang kafarat sumpah ini Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-89 kalau tidak salah. Kata Allah, fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, fakaffaratuhu, kafarat dari sumpah termasuk juga nazar adalah it'amu asyarati masakin, ngasih makan 10 orang fakir miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari pertengahan yang biasa kamu kasih untuk keluargamu. Misal gini, kita Bapak Ibu sekalian pernah nggak makan sederhana? Makan yang sederhana banget gitu. Pernah. Bukan di rumah makan sederhana. Iya. Makan sederhana. Langsung mikir saya. Makan apa adanya gitu kan. Nah, makan yang susah pernah, makan yang enak pernah nggak? Pernah. Nah, ini disuruh tengah-tengah di antara itu. Jangan pakai yang terlalu murah, jangan terlalu mahal, tapi yang tengah-tengah untuk kamu kasih makan keluargamu. Itu 10 orang fakir miskin, ya. Kemudian au kiswatuhum, atau kasih pakaian 10 orang fakir miskin itu. Dan nggak boleh digabung. Oh, saya ini 1 orang, dia fakir miskin, saya kasih 10 kali makan atau 10 pakaian, nggak boleh. Harus pisah-pisah 10 orang. Bagaimana kalau tidak bisa begitu? Dikatakan au tahriru raqabah, memerdekakan hamba sahaya. Sekarang udah nggak ada hamba sahaya. Nah, faman lam yajid, kata Allah, kalau tidak bisa dua-duanya itu, maka puasalah, fasyamu thalathati ayyam. Puasa 3 hari. Jadi kafarat sumpah apa Bu? Puasa 3 hari. Kalau nggak bisa ngasih makan 10 orang fakir miskin, maka atau kasih pakaian 10 orang fakir miskin, maka puasa 3 hari. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah kafarat dari aimanikum idza halaftum. Kafarat dari sumpah yang kamu ucapkan. Wahfadu aimanakum. Dan setelah itu jaga sumpah-sumpahmu ke depannya. Jangan diulangi. Ya, ngulangi salah lagi nggak dibayar lagi. Ya, itu yang nggak boleh. Perlu disampaikan nggak, Habib Afwan, perlu nggak disampaikan ke orang yang udah kita nazarkan itu? Perlu nggak kita bilang, maaf ya saya belum bisa mewujudkan nazar saya atau gimana gitu? Nggak perlu ya? Iya, kalau misalnya kita belum melafaz sama dia, baru dalam hati, nggak perlu juga nggak apa-apa. Kan itu bainana wa bainallah. Oh iya betul. Tapi kalau kita udah pernah ngomong, nanti kalau saya ini, ya kita harus minta maaf, minta halal itu ya sama orang itu. Baik ya. Makasih banyak Habib. Sama-sama. Baik, jelas ya Bu ya? Jelas ya Bu? Ya, kemarin sama siapa nazarnya Bu? Hal ini dekat dengan keseharian kita, kadang bagi kita nganggapnya gampang ya, tapi tadi dijelaskan oleh Habib bahwa kalau kita udah nazar ya, tadi sampaikan Rasulullah mengajarkan kepada kita, pertama ada tadilah memberi makan kepada 10 fakir miskin, 10 orang ya, orang yang berbeda-beda. Makan nggak bisa, makanannya gimana? Hitungannya nilai tengah dari yang biasa kita makan, antara yang paling mahal dan yang paling murah kita makan. Terus juga atau kita kasih baju juga demikian ya Habib ya. Baju ya yang nggak perlu terlalu mahal, nggak terlalu murah, tapi di tengah-tengah nilainya untuk 10 orang. Yang terakhir nggak juga bisa punya uang, cukup puasa 3 hari. Kalau sebulan gimana? Terserah. Makin bagus. Niatnya yang penting lillahi ta'ala. Niatnya lillahi ta'ala ya. Tadi yang dikatakan yang paling, kalau diajaran kita Islam itu, puasa itu yang full 1 bulan penuh itu biasanya diajarkan di bulan Ramadan. Tapi kalau lain mau full boleh puasa Daud ya Bib ya. Boleh puasa Daud. Silakan baik. Saya rasa nanti kita beri kesempatan lagi untuk tanya jawabnya. Kita akan kaji lagi ya surah Al-Ahzab. Kembali lagi setelah ini Habib Muhammad Syahab akan menjelaskan kepada kita. Nanti akan bersama-sama juga dengan Habib Nabil untuk menjawab pertanyaan dari ibu-ibu, bapak-bapak semua. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik, alhamdulillah kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Semakin kita baca Quran, rasa keinginan tahu kita untuk memahami isi Al-Quran akan semakin tinggi. Karena ibarat kita membuka sebuah pintu yang dimana dalam satu pintu dalam ruangan itu terisi banyak pintu yang seolah-olah ingin kita tahu. Karena setiap ayat dalam Al-Quran punya syarat kandungan makna yang luar biasa. Tadi kita bahas surah Al-Ahzab ayat 1 sampai 17. Nah sekarang ayat 18 sampai 20 akan dilanjutkan oleh guru kita Habib Muhammad Syahab. Silakan Habib, fadhol. 1:17 berarti sekarang dari ayat 1 sampai 21. Udah lulus ini. Oh iya udah. Baik, Masya Allah, sedikit kita teruskan ayat 18 sampai 21 masih berkenaan tentang orang-orang munafik yang menghalangi perjuangan Nabi. Mereka itu dikatakan qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Artinya mereka orang-orang yang menghalangi perjuangan Nabi. Sifat malasnya, sifat penakutnya, sifat daripada riaknya. Jadi mereka itu bilang ayo kita perang, dalam surah ini dikatakan. Tapi sebenarnya mereka tidak berperang. Jadi mereka datang itu hanya sebentar kemudian pulang. Kan ada ibu-ibu tuh, ayo majelis, majelis, majelis. Ibu-ibu yang lain masuk yang ngajak pulang. Ya begitulah, artinya contoh-contohnya ya seperti itu. Artinya itulah orang-orang yang cuman kadang-kadang kan kayak guru agama juga misalnya. Kita orang ini berbahaya, taqulun ma la taf'alun. Kadang-kadang cuman bisa ngomong tapi nggak ngamalin. Betul Ibu? Betul. Kok dendam gitu, betul. Artinya subhanallah, ini di dalam surah ini juga dikatakan orang-orang yang menghalangi jihad. Jadi orang munafik ini mereka menghalangi jihadnya Nabi. Menghalangi jihad-jihad sahabat Nabi. Seakan-akan mereka datang tapi sebenarnya mereka tidak datang, mereka pulang. Kemudian mereka datang itu apa? Di dalam surah selanjutnya dikatakan hanya bermodal riak saja. Supaya nama dia bagus, ada tuh. Kalau bahasa sekarang Mas David apa? Cuma nyetor muka. Kelihatan bawa pedang, kelihatan Nabi dia pulang. Nah itu seperti itulah orang-orang yang munafik menghalangi ria, pengen hanya dipuji saja seakan-akan mereka datang. Kan zaman sekarang juga kalau kita aplikasi ke zaman sekarang kan banyak juga pahlawan kesiangan. Sebenarnya dia tidak berjuang tapi dia yang paling berkoar-koar seakan-akan dia berjuang. Ya kita nggak kesana-sana Ibu, Masya Allah. Nah, lagian pakai mancing-mancing, mama gitu Beb. Makanya ya, dipancing nyamber. Ayat terakhirnya, makanya inti mungkin menutup dari acara yang mulia tentang mentadaburi akhlak Nabi. Makanya ayat yang 21 itu dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sihat. Sebenarnya dari problem-problem itu semua yang ada di dunia ini semua kenapa? Nggak mau contoh Nabi. Kalau kita kembalikan ke ayat 21 ini, laqad kana lakum fi rasulillahi, ada yang bacanya uswatun boleh, ada yang bacanya iswatun juga boleh. Jadi di dalam diri Nabi itu ada yang namanya uswah, contoh. Kalau kita lihat diri Nabi, munafik nggak ada. Berarti kalau ada orang munafik yang tadi diceritakan dalam surah Al-Ahzab, berarti dia nggak contoh Nabi. Betul Ibu-Ibu? Orang mencontoh Nabi itu, makanya seorang imam mengatakan fal khair kulluhu fi tiba. Saya mau tanya, Ibu nih pengen nggak bagus dunia dan akhirat? Mau. Mau kita, betul Pak? Walaupun cuma 2,5 orang. Pengen kita hidup. Ada orang pengen hidup dunia dan akhirat senang. Kita pengen dunia akhirat. Ada orang yang mungkin dunia nggak dapat nggak apa-apa, yang penting akhirat lulus.
Ada orang yang akhiratnya nggak lulus, nggak manfaat, dunianya hebat, tapi akhiratnya nggak lulus, nggak bisa. Kenapa itu terjadi? Karena tidak menteladani Nabi. Nah, Masya Allah nih, ini bulan Maulid, 12 Rabiul Awal, diceritakan tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan tentang musuh-musuh Nabi. Kita yang punya akal sehat bisa memilih, oh saya mau ikut Nabi. Maka dikatakan rumus fal khair kulluhu fil ittiba wasyar kulluhu fil ibtida. Maka seorang imam ini mengatakan orang pengen bagus dunia dan akhirat, apa pongkolnya? Harus dia mengikuti, mencontoh langkah-langkah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyar kulluhu fil ibtida. Artinya orang yang pongkol daripada keburukan, tidak selamat dunia, tidak selamat akhirat. Walaupun dia selamat dunia tapi tidak akan selamat akhirat. Kenapa? Jauh daripada mencontoh Nabi. Kan ayat dikatakan, liman kana yarjullaha wa rasul. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Dia yang pengen mengharapkan keridhaan Allah. Yang dia percaya dengan hari kiamat. Apa yang dia harus ikutin? Mengikutin baginda Nabi dan orang-orang yang berzikir dengan zikir yang banyak, nyebut ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauh daripada sifat munafik, jauh daripada sifat musyrikin. Tadi sudah dikatakan sama Habib Nabil, orang munafik itu jauh ya, memang dikerak di dasar neraka jahanam, tidak disukai. Orang munafik itu kalau di dalam surah Al-Baqarah pun dikatakan, mereka ketika datang hadis Nabi, ketika datang hadir majelisnya Nabi, Nabi lagi ngajar, mereka datang, mereka duduk, mereka dengerin Nabi. Tapi ketika mereka pulang, kumpul bersama orang-orang munafik, apa yang kamu katakan? Itu cuman kita duduk-duduk doang di sono. Ayo kita main-main lagi, ayo kita minum-minum lagi, begitu. Itulah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nih bersyukur dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah ngomong, nih termasuk orang munafik nih. Kalau diajak ibadah, diajak mencontoh Nabi, Maulid itu mencontoh Nabi. Apa mereka katakan? Oh, itu kan Nabi. Nah, pernah kan? Bu, kita kalau diajak sunnah, diajak puasa, diajak ibadah, diajak baca Quran, kayak Nabi, dia katakan, oh itu kan Nabi, wajar. Ini salah. Kita nggak boleh ribut, kita nggak boleh rusuh, yang atas nggak boleh menindak yang bawah. Itu kerjaan Nabi, Nabi yang mencontohkan jadi orang baik. Oh kami ini manusia lemah, itu kan Nabi, itu salah. Mau yang atas berbuat baik, yang bawah berbuat baik, dua-duanya berbuat baik ketemu. Maka sukses dunia akhirat. Kalau dikatakan oh itu kan Nabi, salah. Yang harus kita katakan apa? Lihat dong perkataan Allah. Allah udah ingatkan juga sama kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta. Orang mana-mana ngadain maulid, bagus ngadain maulid. Di mana-mana baca sejarah Nabi, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Tapi kata Allah, wa ma arsalna min rasulin, tidak kami utus seorang nabi dan rasul bukan cuma kita pandai baca sejarahnya. Illa liyuta, tapi kita ikutin. Walaupun ibu enggak sekuku-kukunya nabi kita, cara ibadahnya kayak nabi, tapi tetap kita enggak bisa sholat seperti nabi, terus stop sholatnya. Kita nggak bisa berakhlak seperti Nabi, terus stop akhlaknya. Nah, kita nggak bisa beradab seperti Nabi, terus stop adabnya. Tidak. Harus, makanya dikatakan tidak aku utus seorang Nabi illa liyuta, kecuali untuk ditaati dan dicontoh. Nah pulang kita dari majelis manapun, majelis yang mengingatkan kita tentang Allah dan Rasulnya, majelis maulid, pulang apa? Kita bawa tuh akhlak Nabi ke rumah tangga kita. Kenapa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kenapa kita bawa dalam surah Al-Ahzab ini sudah katakan, karena dalam diri Nabi sudah contoh yang terbaik, yang paling sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad itu idola kita. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Bu, Pak. Bapaknya tinggal berapa gelintir aja ini. Ada yang bilang, Bib, ada yang bilang begini, bedanya umat Islam zaman sekarang
yang kebanyakan ya, Islam kebanyakan sama Rasulullah itu bedanya cuma sedikit. Apa tuh? Rasulullah itu sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Kadang-kadang Rasulullah nggak bisa tidur, ibu-ibu juga nggak bisa tidur. Cuman bedanya ibu nggak bisa tidur, nggak punya uang. Kalau Nabi nggak bisa tidur, kalau masih ada uang pengen disedekahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah Habib udah diingetin ya Bu ya. Bu, Pak. Yang mau nanya siapa, angkat tangannya, silahkan. Ya, Ibu ini di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ami dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Ya, Bu Ami. Izin bertanya Pak Ustadz. Silakan. Ibu. Kita hidup di era digital. Karena banyak fitnahnya nih. Bagaimana cara membentengi diri dengan meneladani sifat Rasulullah. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ceritanya era modern ya. Orang modern banyak fitnah lewat handphone, hoax segala macam. Nah, bagaimana kita mencoba meneladani sifat Rasulullah dalam rangka membentengi diri dari fitnah di era modern ini? Silakan Habib. Baik. Al-Quran itu tidak berubah. Mau di era modern, hukum-hukum Allah itu nggak mudah. Modern harus ngikutin agama, bukan agama ngikutin modern. Karena agama memang sudah dimodernkan sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bikin handphone apa segala macam, otaknya siapa yang beri? Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu nikmat. Walaupun yang bikin mungkin dikategorikan bukan orang Islam. Boleh nggak kita pakai itu? Boleh. Jadikan alat-alat mereka itu untuk membantu dakwah kita, bukan membantu kejahilan kita. Masalahnya kita tidak bisa memilah-milih ya. Apa? Ya, memilih dan memilah. Ya itu. Ya. Ya, atau itulah milih-milih lah. Kita nih misalnya kayak anak-anak kita nonton-nonton, memang kita pilih juga. Oh, yang memang bermanfaat kita tonton. Yang tidak bermanfaat kita tidak tonton. Makanya Allah katakan walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Makanya ada 3 aja bentengan buat kita. Pertama beriman, kedua beramal soleh. Tanta jari kita juga beramal soleh. Mana yang kita klik nih? Oh, yang kita klik yang bagus-bagus, yang nggak kita klik itu yang nggak bagus kita lewatkan. Itu namanya amal soleh. Kan amal soleh itu ada yang wajib, amal soleh itu ada yang sunnah. Ada juga termasuk juga mubah, itu amal soleh. Ya. Yang wajib-wajib kita kerjakan, yang jelek-jelek itu tergantung memang keimanan kita. Nah di situ kita tahu iman kita lagi naik atau iman kita lagi turun. Ketika kita lagi nonton-nonton yang nggak bagus, berarti iman kita lagi merosot itu. Harus sadar, cepet-cepet sadar. Kalau lagi naik, lagi pas dengar ngaji, ada Habib Muhammad lewat, tonton dulu deh. Ini enggak Habib Muhammad lewatin. Nah itu berarti lagi merosot. Bisa aja Habib. Artinya seperti itu. Jadi membentengi hal-hal yang modern itu buat kita memang agama juga harus dimodernkan. Iya. Dengan tata cara yang modern tapi syariat Rasulnya tidak berubah. Makanya yang ketiga Allah katakan wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Harus patuh tunduk dengan apa? Dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu termasuk maulid itu kan, beriman, beramal soleh, mencontoh Nabi. Itu orang yang pintar maulid. Yeah. Itu orang yang hadir maulid. Itu orang yang bisa lihat era digital. Era digital tidak boleh jauh dari 3 syarat, iman, beramal soleh, dan mencontoh Nabi. Sudah selesai. Oh ya, baik, terima kasih banyak. Baik. Baik. Terima kasih banyak. Udah habis. Oh ya udah. Bu, jelas tadi Habib udah ngomong ya Bu ya. Beriman, beramal soleh, mencontoh Nabi ya. Walaupun sekarang zamannya gadgetnya ada handphone, ada apa, tetap kan yang ngelakuin kan kita. Punya mata, ada perintah Nabi menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga bicara. Ya sama, kecuali kalau ibu matanya udah nggak ada sekarang ya kan. Artinya dalam artian Allah menciptakan kita sekarang manusia udah nggak perlu lagi ada penglihatan. Bayangin sampai saya bingung bedanya mana host sama ceramah. Iya. Saya aja Bu kadang-kadang suka ketukar-tukar sama Habib nih Bu. Allahu Akbar. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya ibu-ibu bapak-bapak ya, tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dengan
dengan kita berzikir, ya, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, kita sadar bahwa kita manusia nggak ada apa-apanya, Bu. Semuanya milik Allah, titipan Allah, dan tugas kita hanya beribadah kepada Allah, bersyukur pada saat mendapat nikmat, dan juga tentunya kita harus mohon ampun jika ada khilaf, serta kita bersabar jika mendapatkan ujian. Tadi guru-guru kita sudah menyampaikan kepada kita begitu banyak ilmu yang luar biasa. Wabil khusus Habib Nabil Al-Mursawa dan juga Habib Muhammad Syahab dengan ilmunya. Masya Allah, semoga bermanfaat ya Bu ya. Dan saya yakin pasti menyisakan banyak pertanyaan juga di antara ibu-ibu, bapak-bapak seputar tema kita kali ini dalam rangka Maulid Nabi, bahwa Nabi Muhammad adalah uswah kita, contoh dalam kehidupan kita di zaman apapun. Nah, tadi surah Al-Ahzab memperingatkan kita tentang bahaya orang munafik, dan diakhiri tadi di ayat ke-21 ya, bahwa yang paling sempurna ya ditutus Nabi itu adalah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh. Yang mau nanya tentang tema kita ini, tentang surah Al-Ahzab juga boleh angkat tangannya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita dari Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Pulau Gebang. Izin bertanya Pak Ustadz. Silakan. Anak saya lebih mengenal artis dan influencer untuk di era sekarang daripada Rasulullah. Bagaimana saya mengajarkan anak saya untuk lebih mengidolakan Rasulullah? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apalagi idolanya K-pop gitu ya Bu ya. Oh ya. Poster K-pop di mana-mana. Silakan Habib Nabil, fadhal Habib. Habib Nabil silakan. Baik. Izin Habib Muhammad, Dr. David. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi bagaimana supaya anak kita tidak mengidolakan orang-orang yang seperti influencer, artis dan sebagainya. Kalau artis influencernya soleh, solehah, khair insyaallah. Tapi kalau kemudian dia tidak soleh, solehah, bagaimana supaya anak kita tidak begitu? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, hidupkan Sayyidina Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam di rumah-rumah kita. Dengan apa? Dengan salawat, ajak keluarga, ya. Kemudian sunnah-sunnah beliau hidupkan, ajak keluarga, ya. Akhlak beliau, pribadi beliau, ya. Kalau di keluarga itu hidup suasana itu, mereka nggak akan nyari yang lain. Siapa orang yang paling sayang sama kita dibanding Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mau meninggal aja yang dipikirin kita, ummati, as-salah, as-salah. Itu kalau anak kita dibiasakan hidup dengan itu, dia nggak akan nyari yang lain, gitu ya. Nah jadi mulai dari kita orang-orang tua, mulai dengan memberikan contoh, bikin supaya suasana hadis, sirah, ya, akhlak, ada bahkan penampilan Nabi Muhammad SAW itu ada di rumah kita. Kalau anak-anak kita yang perempuan, Ummahatul Mukminin, ya, bagaimana Khadijah, Aisyah dan lain-lain, sehingga mereka nanti ngikutinnya ke situ, gitu ya. Anak saya misalnya dari kecil aja dia udah kalau keluar dia langsung nutup kerudung padahal masih kecil. Kenapa? Ngikutin ibunya, ngikutin kakak-kakaknya gitu ya. Nah jadi saya kira mungkin itu di antara cara supaya anak-anak kita lebih dekat dengan Sayyidina Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Jadi tetap peran orang tua itu sangat penting ya sejak dari kita ya. Memberi contoh. Memberi contoh. Mungkin dulu kita waktu masih muda nggak jauh beda sama anak-anak kita ya Bu ya. Ya, saya juga mikir-mikir kalau nggak zaman dulu saya, oh iya berarti saya harus memperbaiki diri saya sebagai orang tua. Baik, terima kasih Habib. Silakan yang mau bertanya lagi angkat tangannya. Iya, oh, Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doharni Anisyah Daulaye, Majelis Taklim Al-Muhajirin. Ya, silakan. Izin bertanya Ustadz, saya sering dicap sok suci di keluarga karena saya sering mengajak untuk berbuat baik kepada tetangga. Bagaimana ya Pak Ustadz supaya mengingatkan keluarga saya itu supaya mau berbuat baik kepada tetangga? Bukankah Islam sejatinya itu
kita sebagai muslim harus mengikatkan keluarga. Mohon penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib Muhammad, fadhal. Baik, pertama kita mengajak kebaikan itu sangat mulia. Tapi pertama diniatkan dengan niat yang bagus. Man fataha ala nafsi baban niyatin hasanah fatahallahu alaihi sab'ina baban minat taufiq. Di dalam kitab Al-Isra'ul Muqarrabin itu dikatakan siapa orang berniat dengan niat yang bagus. Ini secara umum orang hadir maulid, pengajakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabar itu dengan niat saling menasehati karena Allah, saling mengingatkan karena Allah. Yang penting niat dulu nih. Karena ada orang yang membosankan, tatawul. Gimana membosankan? Setiap ketemu orang nasihatin, setiap ketemu orang nasihatin, setiap ketemu orang nasihatin. Itu min alamatil jahil, bahkan ulama mengatakan. Ada yang nggak ada tahu tempat, nggak, kita ajakan kebaikannya bagus. Mungkin tata cara mengajak kebaikan itu retorikanya yang perlu kita perbaiki. Di antara untuk memperbaiki hal tersebut pertama niat. Jadi diniatkan, misal nih orang diajak ke masjid, ayo ke masjid. Orang nggak datang ke masjid, dia ngambek-ngambek, dia marah-marah, cemberut-cemberut. Itu bukan retorika yang bagus. Karena la ikrah fid din. Tidak ada dalam hal sedekah apa segala macam, harus dipaksa orang tersebut, tidak. Seperti siapa? Kita hadiri seperti mencontoh akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Jadi siapa orang berniat dengan niat yang bagus, maka Allah pertama nih Allah akan bantu. Dalam kitab Al-Isra'ul Muqarrabin itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan buat dia 70 pintu hidayah taufik. Kita bahkan ithnani la yanzurullahu yaumal qiyamah. Ada dua yang tidak dipandang oleh Allah yaumal qiyamah. Pertama jarusu, orang yang berbuat buruk pada tetangga. Tetangganya lapar dia diamin aja. Itu nggak dipandang oleh Allah. Kalau kita lihat nih, tidak dipandang oleh Allah. Waqati'ur rahmi, dan orang yang selalu memutuskan silaturahmi. Nah, memutuskan silaturahmi orang kadang salah. Kalau udah tersambung bukan menyambung namanya. Itu cuman menambahkan kerabat aja. Yang namanya menyambung dari memutuskan, orang yang memutuskan silaturahmi kita sambung. Itu namanya menyambung silaturahmi. Kalau udah masih bisa pakai telepon apa segala macam itu namanya sudah tersambung. Nah, kalau menghadapi orang-orang sama keluarga, apalagi dia mengatakan kalau boleh agak sedikit apa tuh Bang David, nyeleneh ya apa sih? Kalau dia ngatakan sok baik banget sih lo, jawab aja mendingan gua sok baik daripada lo sok buruk. Ada kalau jawabannya nyeleneh, kalau memang kita sudah ngomongnya bagus-bagus, artinya kan orang tuh masya Allah mulut manusia itu kan kadang-kadang nggak bisa nah bagaimana kita sabar? Apakah dengan itu baru sedikit ujian sedikit kita berdakwah di rumah tangga? Ini dakwah di rumah tangga itu lebih berat daripada dakwah sama ibu-ibu 100.000 orang depan kita. Gitu ya. Dakwah di dalam rumah tangga kita itu lebih berat. Makanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Makanya orang itu bertanggung jawab besar di rumah kita. Ini ngurus anak sama keluarga sama istri itu kadang-kadang lebih ruwet daripada ngurus orang lain. Karena dia sering ketemu sama kita. Abah ini sering ketemu Mbak sehat gitu. Jadi ibu harus apa? Sabar. Karena sabar itu akan membuahkan hasil. Tapi juga jangan setiap kali ketemu, Bu Bos, kadang-kadang membosankan. Sekali kita ajak, udah dia nggak mau nggak apa-apa. Nanti sekali lagi kita ingatkan. Jadi dengan lemah lembut, dengan akhlak yang bagus, dengan niat yang bagus, dan karena Allah Subhanahu wa taala bukan liuqal, bukan untuk dikatakan tadi orang ibu mengatakan, oh kau ini seperti orang baik, untuk dikatakan oh kau ini orang baik, tidak. Kita berbuat tersebut bukan ingin dikatakan bahwa kita ini orang baik, tapi kita melakukan hal tersebut pengen mengharapkan keridhaan Allah yang tadi dikembalikan dalam surah Al-Ahzab. Banyak juga orang-orang itu untuk diajak berperang tapi dengan niat riya. Kita tidak niat riya. Terserah orang mau bilang apa, kita tetap berbuat baik karena Allah. Oke, baik ya Bu ya. Bu, niatnya lurus lillahi ta'ala, nggak usah apa peduli apa orang ngomong, yang penting tahu apa yang kita kerjain. Caranya juga kata Habib tadi dilihat ya, jangan monoton ya, orang juga lama-lama sebel juga kali ya Bu ya.
Iya Bu, betul. Silakan. Selanjutnya yang mau nanya angkat tangannya. Mana? Silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yusnia dari Majlis Taklim Al-Muhajirin. Izin bertanya Habib. Ya, silakan. Bagaimana caranya untuk berhati-hati dari penyakit munafik di era digital ini? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Nabil, silakan Habib, fadhol. Iya baik. Jadi Ibu yang bertanya dan juga mewakili semua baik yang hadir di sini maupun yang nonton di rumah ya anak-anakku sekalian, kaum muslimin muslimat. Yang pertama dan utama ya di dalam kita supaya menjaga dari kemunafikan itu adalah betul-betul kita ikhlas karena Allah. Nomor satu itu. Mulailah kalau kita sholat itu karena Allah. Mau ada orang, nggak ada orang, malam hari bangun sendiri atau siang hari di masjid apa di rumah, kita tetap khusyuk kepada Allah. Jaga itu ya keikhlasan. Kalau kita ngasih sama orang lain, ngasih itu dengan ikhlas. Ya tidak berharap, tolong nih saya kasih tapi tolong sebut nama saya ya. Kasih awas jangan disebut, kalau nggak disebut marah. Nah itu seperti itu melatih kita, akhirnya nanti jadi ria, jadi sum'ah, jadi hal-hal yang lain yang kemudian ngotorin hati kita nggak bisa jadi orang yang ikhlas. Nah kemudian yang ketiga, kalau kita beramalkan Nabi kita ngajarin kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang kalau dikasih tangan kanannya ngasih, tangan kirinya nggak tahu. Gitu ya. Artinya apa? Biasakan seperti itu. Kalau kita mau dilihat mura'atullah, selalu kita merasa bahwa kita ini muraqabatullah, dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita di keluarga, di jalan, di mana-mana itu tetap kita terjaga dari kemunafikan, ya. Nah, kemudian yang kedua selain kita menata hati, yang kedua juga menjaga pergaulan. Orang dikatakan almar'u kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aman ahabba. Itu tergantung siapa yang dia cintai. Kalau dia teman akrabnya adalah orang yang munafik, lambat laun ke bawah gitu. Maka dalam pepatah bahasa Arab dikatakan su'ul khuluq yu'di. Akhlak yang jelek itu nular. Gitu ya. Kalau kita dengar duduk dengan orang suka ngomongin orang, nanti lambat laun nggak kerasa kita ngomongin orang. Setidaknya nanggapi. Gitu ya. Jadi bi'ah salihah, lingkungan yang baik. Ya misalnya kita duduk sama Habib Muhammad, sama Ustadz David, kan adem. Gitu ya. Kenapa? Dengar nasihat, dengar hal-hal yang baik, ayat, hadis, itu membuat kita juga jadi baik, gitu ya. Jadi bi'ah salihah, ya. Kemudian yang ketiga manhaj, ya. Caranya yang benar. Bagaimana caranya? Sering hadir di majelis ilmu, majelis zikir, ya. Kenapa? Karena itu cahaya, ya. Al ilmu nur, ya. Ilmu itu cahaya buat kita. Kalau kita hadir di majelis ilmu yang ilmu benar, ya. Kalau hadir majelis ngomongnya jorok dan sebagainya, ya jangan diikutin. Nanti malah kita ketularan sama ustadznya itu ya, atau ustazahnya. Cari yang betul-betul bisa menenteramkan hati, membuat kita jadi khusyuk, jadi baik, jadi akhlaknya bersih dan seterusnya. Dengan tiga hal itu kalau kita istiqomah, maka insya Allah nanti kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang betul-betul baik. Ikuti Nabi Muhammad SAW, dikatakan beliau itu kalau ketemu sama orang, beliau yang duluan ngucap salam. Ya, padahal manusia paling mulia. Kalau orang itu datangi beliau, beliau yang pertama kali mengulurkan tangan. Apa kita seperti itu? Ya. Kalau orang itu menjabat tangan beliau, beliau yang terakhir melepas. Gitu ya. Kalau dipanggil nggak pernah noleh, seluruh badannya yang noleh. Kalau misalnya ngobrol, nggak pernah beliau memalingkan wajahnya ke tempat yang lain, tapi sepenuh ini. Hal-hal seperti itu Bapak Ibu sekalian kalau dibiasakan dalam hidup kita, keluarga kita dan semua, itu nanti jadi kebiasaan. Kita nggak suka dengan akhlak yang tidak baik tadi. Ya.
Nah, saran saya seperti itu, maka insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita menjadi orang yang saleh-salehah, dijauhkan dari kemunafikan. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, bapak dan juga pemirsa Ainus dimanapun saja berada. Hari ini kita belajar lagi, diingatkan lagi tentang pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pribadi beliau adalah pribadi Al-Quran. Ya, akhlak beliau begitu sempurna. Dan agama itu adalah bicara mengenai akhlak. Sebaik-baik orang beragama adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia, orang yang memiliki akhlak yang baik. Nah, untuk itu di penghujung acara ini, mari sama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan bagi kita dan kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan kehidupan kita sehari-hari menjadi lebih baik sesuai dengan tuntunan dari Al-Qur'an yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kau persilakan kepada guru kita Habib Nabil Al-Mursawa untuk memimpin doa. Fadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, setelah kita dengarkan makanan untuk akal kita, yuk kita kasih makan ruh kita. Ya, kita tundukkan hati kita, kita ingat Allah mengawasi kita. Dan malaikat juga mengawasi kita. Yuk kita ikhlaskan doa, minta sama Allah dan Allah maha mengabulkan doa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa sallim. Allahumma inna na'udzubika min syarri sam'ina wa min syarri basarina wa min syarri lisanina wa min syarri qulubina. Ya Allah, jauhkan kami dari hal-hal yang kami dengar yang tidak bermanfaat, ya Allah. Jauhkan kami dari hal-hal yang kami lihat yang maksiat kepada Engkau, ya Allah. Jauhkan kami dari hal-hal yang kami ucapkan yang tidak Engkau ridhoi, ya Allah. Jauhkan kami dari apa yang ada di dalam hati kami yang enggak Engkau ridhoi, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, jauhkan kami berlindung kepadamu dari hati yang gak bisa khusyuk, ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat buat kami, ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari hawa nafsu yang tidak kenyang-kenyang, ya Allah. Nipu sana, nipu sini, nyari sana, nyari sini, nanti disumpal mulut kami dengan tanah ketika meninggal, ya Allah. Wa na'udzubika min du'ain la yusma, ya Allah. Dan kami berlindung kepada Engkau dari doa yang tidak Engkau dengar lagi, ya Allah. Kami berdoa tapi tidak dikabul-kabul. Mudah-mudahan Engkau kabulkan kami, lancarkan kami, jauhkan dari kemunafikan. Jadikan kami mukmin yang benar di dunia sampai kami berjumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak Habib Nabil, terima kasih banyak Habib Muhammad, terima kasih banyak ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Masjid Al-Muhajirin dan juga seluruh pemirsa Ainus dimanapun saja Anda berada. Maulid Nabi ini mari kita jadikan sebagai momentum bagi kita untuk pertama mendekatkan diri kepada Al-Quran dan juga mengenal pribadi Nabi Muhammad dari Al-Quran dan juga kita terapkan kepada anak-anak kita, keluarga kita bahwa kita adalah orang tua punya tanggung jawab untuk diri mereka supaya mereka bisa mengenal nabinya, supaya mereka bisa mencontoh akhlak nabinya yang selama hidupnya tidak pernah lepas dari ujian tapi tetap menebarkan kebaikan buat semesta, tentunya menebarkan kebaikan buat seluruh alam semesta sehingga akhirnya Islam yang dikenal, yang dicontohkan Nabi Muhammad adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah
بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله